Hai guys, kenalin, ini teman SMA aku, namanya Melati. Ingat ya, Melati, bukan Mawar. Nah, teman aku ini pas ketemu aku tuh ngomel-ngomel terus. Ngomel-ngomel apa ya? Yuk kita simak baik-baik. Kamu kuliah di mana? Oh, jurusan apa? Oh, PGSD. Pantesan masuk. Kamu jalur apa sih? Oh, SBMPTN. Pantes kamu masuk ke PGSD, kan itu gampang. Tapi kenapa sih kamu mau kuliah di PGSD? Kan di PGSD itu kuliahnya gampang, tidak ada tantangan. Lalu prospek kerjanya juga tidak banyak. Lalu belajarnya juga cuma 1 tambah 1 aja. Masa kamu pengen belajar di PGSD? Astagfirullah. Kenapa kamu gak cari jurusan yang paling menarik ataupun prospek kerjanya yang tinggi? Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube aku. Nah, sesuai dengan judul, sekarang kita akan membahas tentang ke PGSD-an. Oh iya, sebelumnya kan kalian sudah nonton tuh video yang paling awal. Kesel gak kalau misalkan kalian ada di posisi seperti itu? Sama, aku bahkan mengalaminya. Seakan-akan kuliah di PGSD itu merupakan hal yang sangat mudah, hal yang sangat disepelekan oleh orang-orang. Padahal mereka itu belum tahu faktanya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu fakta menarik dari kuliah di PGSD. Sebelumnya kalian klik like dulu, subscribe, lalu jangan lupa komen ya, share juga ke sosial media yang kalian punya. Langsung aja ke videonya. Ya, PGSD itu adalah kepanjangan dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pastinya nantinya akan menjadi guru di sekolah dasar. Tidak bisa kita pengen ngajar di SMP, SMA. Kan tetapi di PGSD ini memang sudah terjurus untuk menjadi guru kelas di SD. Kalau misalkan di SMP dan di SMA atau SMK itu kan guru mata pelajaran. Nah, kalau di SD kita menjadi guru kelas dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar bagi jenjang kelas yang kita ampuh, seperti itu. Nah, kita juga pernah mendengar kalau PGSD itu cuma belajar 1 tambah 1 doang. Astagfirullahaladzim, pengen diapain itu orang? Kalian belum tahu aja ya, PGSD itu banyak banget materinya, banyak. Di semester awal aja kita belajar tentang dasar-dasar untuk menjadi guru sekolah, seperti misalkan landasan pendidikan, psikologi pendidikan, lalu konsep dasar dari IPA, dari matematika, bahasa Indonesia, ataupun dari PS. Lalu kita juga belajar macam-macam model-model pembelajaran, teori-teori belajar, lalu kita juga melakukan simulasi, observasi ke sekolah dasar. Banyak sekali kegiatannya. Tentunya aku gak bisa bahas satu-satu karena pasti banyak banget. Aku aja kuliah 8 semester, tidak bisa dibahas dalam video ini gitu. Ya, namanya juga guru ya, pendidikan guru sekolah dasar pastinya harus memiliki penampilan yang rapi, menarik, lalu enak dipandang. Nah, kan tidak cocok ya kalau misalkan gurunya aja tidak rapi, kalau dicontoh oleh anak bagaimana? Nah, guru juga pasti memiliki beban moral yang sangat tinggi karena nantinya akan dicontoh oleh peserta didik kita. Jadi kita harus bisa mencontohkan gaya berpakaian yang baik. Kalau misalkan masih PGSD di kampus aku rata-rata menggunakan rok karena memang itu terlihat lebih sopan, karena
mayoritas di kampusku juga itu muslim. Nah kan tetapi kalau ada yang non muslim juga lebih baiknya rambutnya diikat supaya lebih rapi. Jujur itu jurusan yang bukan prioritas aku pas daftar SNM maupun SBM, karena awalnya aku dulunya ingin di pendidikan kimia, tapi karena nasib berkata lain jadi masuklah aku ke PGSD. Kenapa aku masuk ke PGSD? Karena itu pilihan kedua dari orang tua aku, lalu juga disarankan oleh guru aku, dan namanya doa orang tua pastikan terkabul gitu. Nah ada alasan lain juga, karena di SD itu kan setelah aku cari-cari ya riset sendiri di berbagai kampus juga, PGSD itu daya tampungnya itu tinggi juga, jadi ya setidaknya ada harapan untuk masuk. Akan tetapi peminatnya juga banyak, jadi jangan bilang kalau masuk di PGSD itu gampang. Tidak guys, tidak. Rezeki kita, takdir kita harus kuliah di PGSD dan kita harus membanggakannya. Tuh yang merasa anak PGSD coba komen di bawah. Selanjutnya, sifat apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa PGSD atau calon guru sekolah dasar? Yang pertama, kita harus memiliki sifat yang ceria. Kenapa kita harus ceria? Ya, kita harus bisa menularkan energi positif kepada peserta didik supaya mereka semangat belajar, supaya mereka rajin belajar, aktif di kelas. Nah, coba bayangkan kalau misalkan kita datang ke kelas dengan raut wajah yang cemberut, judes, serius, tegang, kan pasti membawa siswa itu kepada suasana yang tegang juga. Mereka akan takut kepada kita, mereka akan segan kepada kita. Nah, sifat yang selanjutnya juga kita harus memiliki sifat yang tegas. Kenapa tegas? Coba bedakan tegas dan galak. Tegas itu kita harus lebih ke menaati peraturan. Kalau galak itu pastikan marah-marah tidak jelas, betul tidak guys? Gitu. Lalu kita juga harus memiliki sifat yang ramah. Kita harus ramah kepada setiap peserta didik. Kita tidak boleh membeda-bedakan peserta didik. Kita harus menganggap semua peserta didik itu sama. Mereka itu membutuhkan perhatian dari kita. Lalu juga mereka sama-sama memiliki kemampuan. Ya, selanjutnya kita juga harus memiliki sifat yang sabar. Kenapa sabar? Karena peserta didik itu sedang dalam tahap bermain, apalagi anak sekolah dasar. Coba bayangkan mereka masih ingin bermain lalu kita atur-atur. Tentunya pasti mereka akan membantahkan. Maksudnya mereka akan lebih memiliki sifat egosentris. Jadi kita harus sabar menghadapinya, dan kita juga harus memiliki solusi dari masalah yang dilakukan oleh siswa. Misalkan dalam hal di kelas mereka kan berebut mainan ataupun berebut teman sebangku, ya itu pasti ada saja. Lalu mereka juga perebutan kelompok, mereka tidak mau dengan ini, tidak mau dengan itu, mereka berantem. Jadinya ya kita harus sabar dan kita harus bisa menengahinya. Itu kita juga harus memiliki sifat yang percaya diri. Percaya diri dalam hal kita harus percaya diri dalam memberikan materi kepada peserta didik. Sukanya yaitu kita bisa lebih dekat dengan anak-anak, karena anak-anak itu bisa menularkan semangat kepada kita. Percaya atau tidak percaya, kalau misalkan kita sedang capek kuliah lalu kita observasi ke sekolah dasar ataupun kita mengajar di kelas, itu langsung hilang. Itu memang ajaib, seakan-akan mereka itu bisa mengobati rasa penat kita, rasa lelah kita. Percaya nggak? Aku percaya, aku mengalaminya. Lalu selanjutnya, jajanan SD itu enak-enak. Ya kita kan sering observasi ke sekolah dasar, jadi kita kebita tuh apa ya, pengen jajan sekolah di SD itu, dan enak-enak guys, murah-murah, enak-enak, bahkan kita bisa cobain satu-satu. Betul nggak? Betul. Selanjutnya kita itu suka dibilang menantu idaman. Ya itu memang entahlah dari mana mitosnya, tapi memang
mungkin beranggapan bahwa guru SD itu serba bisa, jadi bisa dijadikan fakta. Yuk kita buktikan. Ya, selanjutnya dukanya itu yang tadi, kita selalu diremehkan oleh setiap orang. Rata-rata yang memiliki rata-rata pernah bilang kalau misalkan IPG SD mah gampang, IPG SD mah tuh kan capek, IPG SD mah gak ada prospek kerja, gak ada, terus cuma belajar 1+1 doang. Astagfirullahaladzim, senyumin guys. Yaitu mereka belum mengalaminya. Coba kalau mereka mengalaminya. Lalu mayoritasnya rata-rata perempuan. Memang guys, itu tidak menutup kemungkinan kalau misalkan di satu kelas itu bisa perempuan semua, bahkan ada pun cowok atau laki-laki itu cuma 1-2 orang, paling banyak 10 orang. Nah, jadi kalau misalkan cowok-cowok mau cari jodoh, cari aja anak PGSD. Yes. Tentunya kita banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Misalkan pramuka itu merupakan ekstrakurikuler yang wajib di sekolah dasar, jadi kita juga harus mendalaminya. Jadi setiap minggu kita ada kegiatan namanya latihan rutin pramuka ataupun kursus mahir dasar bagi yang ingin menjadi pembina pramuka di SD-nya masing-masing. Nah, itu juga memang kita lakukan. Lalu kita juga ikut berbagai macam organisasi yang dapat menunjang kemampuan kita untuk bisa lebih beradaptasi di lingkungan sekolah. Lalu kita juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun latihan-latihan, seminar-seminar seperti itu. Nah, teman-teman, ternyata PGSD itu termasuk jurusan soshum ya. Kan kalau misalkan di SBM itu atau SNMPTN itu ada jalur soshum dan saintek. Nah, untuk PGSD termasuk ke ranah soshum, otomatis kalau misalkan kalian SNMPTN atau SBMPTN harus masuk ke jurusan IPS gitulah pokoknya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman, aku juga dulu di IPA, tapi karena ikutan SBMPTN jadi aku masuklah ke PGSD, daftarlah di PGSD dan ternyata alhamdulillah masuk. Tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Jadi selamat mencoba, semoga kalian bisa masuk ke jurusan yang kalian inginkan. Tips dari aku apabila kalian ingin berkuliah di PGSD, pertama harus dengan keyakinan atau kemauan masing-masing atau kemauan dari diri sendiri. Kenapa? Karena kita berkuliah itu harus dengan atas dasar kemauan kita sendiri, tidak ada paksaan, karena yang dipaksa itu tidak enak. Pertama, karena kalau misalkan kita atas kemauan sendiri, belajarnya juga kita nyaman, melakukan kegiatannya dengan ikhlas, kita belajar dengan sungguh-sungguh, percaya itu pasti akan menjadi motivasi kita untuk kuliah lebih semangat. Tips yang kedua, kita juga harus tidaknya sayang kepada anak kecil. Kenapa? Karena menjadi guru itu memang tugas yang tidak mudah, tetapi tidak sulit juga. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan profesional. Kita harus bisa menghadapi anak kecil setiap hari. Jadi otomatis kalau misalkan ada yang gak suka anak kecil, otomatis bawaannya pasti marah-marah, emosi. Nah, jadi gitu, kalau misalkan kita sayang anak kecil, jadi kita harus bisa mencari solusi bagaimana untuk menghadapi masalah ini. Bener gak? Bener dong. Nah, mungkin dicukupkan sekian dulu. Ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Ataupun ada yang butuh info, boleh ke Instagram aku ataupun komen di bawah. Semoga bagi yang ingin masuk ke atau ingin yang berkuliah, semoga masuk ke jurusan yang diinginkan. Ataupun yang sedang berkuliah di PGSD, semangat terus. Ataupun yang mau lulus di PGSD, semangat, kita pasti bisa. Oke, sekian dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Salam cinta dari aku.